Ada yang lain mungkin yang bertanya atau menyanggah? Ya, biar saya teruskan, Bang. Ya, silakan. Jadi Anda mengatakan saya salah paham terhadap Yohanes 1 nomor 14. Menurut sahabat saya ini, Yesus itu tidak diciptakan di rahim Maria. Kalau kemudian sahabat mengatakan Yesus tidak diciptakan di rahim Maria, lalu Yesus yang manusia itu diciptakan di mana? Bukankah kita tahu bahwa Yesus itu keluar dari rahim Maria? Ini Anda menabrakkan antara akal dengan iman. Yesus itu manusia baru, dia itu makhluk baru. Dia lahir dari rahim seorang wanita, ya, bernama Maria. Lalu kemudian ketika sahabat saya ini mengambil dalil di dalam kitab Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau di situ ada Yesus, di mana saat itu dia? Yesus yang adalah manusia yang Anda sembah ini itu di mana pada saat Tuhan menciptakan langit dan bumi? Pada mulanya bumi berbentuk kosong. Yesus di situ di mana dia? Ada Yesus di situ? Ada anak Maria di situ? Gak ada. Anak Maria itu nanti, belakangan dia nongolnya. Jadi antara firman dan Yesus itu berbeda. Kalau kemudian sahabat saya mengatakan, firman itu telah menjadi daging. Lah, semua yang ada di atas muka bumi ini, itu adalah hasil daripada firman. Oleh karena Tuhan menghendaki, maka itulah yang terjadi. Ketika Tuhan mengatakan dalam Yesaya 55 nomor 11, dan juga Mazmur 33 nomor 9, itu sangat jelas itu. Ketika Allah ingin menciptakan sesuatu, maka dia cukup mengatakan jadi. Berarti yang mencipta ini adalah Allah. Yesus gimana? Yesus ciptaan, Pak. Yesus itu ada akibat daripada firman. Alam semesta ini ada akibat daripada firman. Makanya ketika Yesus itu telah menjadi manusia, dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu kemudian Anda mengambil apa data di dalam Filipi. Ya itu dia tidak bisa berbuat apa-apa karena dia manusia, karena dia mengosongkan diri, karena dia tidak menyetarakan diri meskipun setara dengan Tuhan, tapi dia mengosongkan diri dan mempertahankan dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Itu kata siapa? Kata Yesus? Bukan, Pak. Itu bukan perkataan Yesus. Yesus sendiri di dalam Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Ini yang membuat Filipi ini berkata-kata dari siapa? Yesus nggak berani berkata-kata seperti itu. Kalau kemudian sahabat saya mengambil Yohanes 5 nomor 18 atau Yohanes 10 nomor 18, tunggu dulu, kita teliti dulu. Apa yang diterangkan kemudian Yesus di sana? Di Yohanes 5 itu. Di Yohanes 5 nomor 18, orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Pertanyaan saya, ini kesalahpahaman Yahudi atau memang ajaran Yesus? Itu kesalahpahaman Yahudi yang menganggap Yesus itu menyamakan dirinya dengan Bapaknya itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Yesus menjawabnya kok, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Berarti dia tidak sedang menyamakan dirinya. Dia sedang menunjukkan pekerjaan yang harus ia lakukan, yang diperintahkan oleh sang pengutus. Anda mengambil Yohanes 5 nomor 18. Saya membantahnya dengan Yohanes 5 nomor 19. Menurut perkataan Yesus, aku berkata kepadamu, wahai orang yang salah paham, wahai orang yang menganggap saya mengatakan bahwa Allah adalah Bapa saya, dan menganggap saya menyamakan diri saya dengan Allah. Aku mengatakan kepadamu, sesungguhnya aku anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari diriku sendiri. Aku ini manusia. Jikalau tidak karena aku melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Berarti aku sedang mencontohkan, mempraktekkan apa yang Bapa inginkan untuk aku lakukan. Bahkan berkata-kata pun bukan dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa yang mengutus aku untuk aku lakukan.
Jadi ketika Yesus mengatakan demikian, bahwa dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya, dia sebagai pesuruh di situ, penyampai firman kepada Bani Israel. Yang menjadikan dasar iman Anda menuhankan Yesus itu adalah kesalahpahamannya orang Yahudi. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri. Dan dengan demikian, dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ini anggapan siapa? Anggapan orang Yahudi. Anggapan penulis Yohanes. Tapi Yesus membantah itu semua. Sebab Bapa mengasihi anak, dan ia menunjukkan kepada anaknya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu mencari heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya. Supaya semua orang menghormati anaknya sama seperti dia menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati Bapa dan yang mengutus dia. Mau seperti apapun ceritanya, Yesus utusan. Ya. Supaya semua orang menghormat kepada Yesus, orang harus mengakui Yesus itu adalah utusan. Dia mengatakan di ayat selanjutnya, nomor selanjutnya di Yohanes 5 itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengarkan perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia telah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sesaat lagi sudah akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka akan mendengarkan, dan mereka yang mendengarkan akan hidup. Ini membuktikan bahwa Yesus itu telah mengajarkan dirinya kepada Yahudi, orang-orang Israel, dia utusan Tuhan. Di data selanjutnya dia mengatakan, dan Tuhan yang mengutusnya telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena Yesus adalah anak manusia. Final. Yesus menerima segala sesuatu dari Tuhan karena dia utusan Tuhan, dia wakil Tuhan. Maka karena itulah kemudian dia diberi kuasa menghakimi, membangkitkan. Kenapa begitu? Karena dia adalah wakil Tuhan, dia adalah Rasulullah. Dia diberi, bukan memberi, tapi dia menerima apa yang diterima dari Tuhannya, apapun itu. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Lalu kemudian ketika sahabat saya mengambil Yohanes 10, sedikit lagi ya, Yohanes 10 nomor 18. Tidak seorang pun mengambil daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Anda mengatakan Yesus tidak diambil nyawanya. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Poin pertama yang Anda harus pahami di sini. Dibantah kembali oleh kitab Anda sendiri. Ibrani 5 nomor 7. Ya. Sebagai manusia, ia mempersembahkan doa kepada Bapaknya agar ia diselamatkan dari maut, dan oleh kesalehannya maka doanya dikabulkan. Dia minta diselamatkan. Gak ada itu, berarti dia bantah-bantahan antara pernyataan yang ada dalam Yohanes dengan pernyataan yang dibuat oleh Paulus. Sebagai manusia, dia memanjatkan doa agar diselamatkan. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius dan juga Lukas, bagaimana dia memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa? Untuk supaya dia dihindarkan dari penangkapan yang akan terjadi. Menjawabnya terlalu panjang. Ya, saya menjawab data-data yang Anda bawa, kawan. Semakin banyak data yang Anda bawa, saya harus membantah. Ya, itu. Jadi itu yang terakhir ya. Yohanes 10 nomor 18 dibantah kembali oleh Mazmur 22. Eli Eli lama sabaqtani, Tuhanku Tuhanku mengapa engkau meninggalkan aku, dan Ibrani 5 nomor 7. Demikian. Ya, kembali ke Yohanes 5 ayat 19. Coba Yohanes 5 ayat 19. Yang tadi dikatakan anak mengerjakan kalau tidak bapak, ya perlu diperhatikan secara mendasar di sini, saudara-saudara. Yesus itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Jadi anak itu yang dimaksud oleh Yesus adalah tubuhnya, yaitu firman yang menjadi manusia. Makanya dikatakan
anak tidak dapat. Memang betul anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya. Karena anak itu adalah firman yang menjadi daging, kata Yesus. Sedangkan Yesus itu selain daging, Yesus manusia itu ada daging, ada roh Allah. Roh Yesus itu bukan roh ciptaan. Itu roh Allah. Itu kalau roh ciptaan itu adalah Allah menghembuskan nafas ke tubuh Adam. Nah, itu roh Adam diciptakan oleh Allah. Sedangkan Yesus, roh Allah sendiri, roh Tuhan ada padaku, itu yang mengendalikan tubuh Yesus adalah roh Allah. Sehingga tidak dikatakan Yesus tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya. Tidak. Sesungguhnya anak, yaitu daging Yesus itu yang tidak dapat mengerjakan sesuatu jikalau ia tidak melihat Bapa. Bapa itu roh yang ada di dalam diri Yesus. Yaitu Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Jadi Bapa itu adalah roh Allah yang ada di dalam diri Yesus yang berkuasa atas tubuh Yesus, tetapi harus daging itu, anak itu harus melihat apa yang Bapa kerjakan, yaitu roh Allah kerjakan. Itu klarifikasinya. Kemudian klarifikasi yang sama juga berlaku untuk Ibrani 5 ayat 7. Klarifikasi yang kedua yang sejenis dengan itu dari Ibrani 5 ayat 7. Di sini jelas dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan. Yang berdoa itu kan manusianya Yesus. Kepada siapa dia berdoa? Kepada dia. Dia itu adalah roh Allah yang juga ada di dalam tubuh Yesus, yang sanggup menyelamatkannya dari maut karena kesalehannya, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Salehnya siapa? Salehnya dari sang anak, yaitu tubuh manusia Yesus. Jadi ketidakpahaman bahwa di dalam Yesus itu ada tubuh, jiwa, dan roh. Ketiganya itu bukan ciptaan. Tubuh dan jiwa Yesus itu berasal dari firman, yang adalah Allah sendiri, kata Yohanes 1 ayat 1. Sedangkan roh Tuhan ada padaku, itu adalah roh Allah yang berdiam di dalam diri Yesus. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman yang menjelma menjadi daging itu sebenarnya asalnya sumbernya adalah Allah, bukan ciptaan. Karena firman pada dasarnya memang ada bersama-sama dengan Allah karena Allah berfirman. Bukan seperti Adam. Adam diciptakan karena asal muasal Adam adalah tadi sudah saya jelaskan, yaitu debu dan tanah. Sementara debu dan tanah itu diciptakan oleh firman. Saya kira sudah saya terangkan yang kedua kalinya. Mungkin jangan diartikan karena lahir dari perut Maria lalu dikatakan duluan Maria dari Yesus. Memang dagingnya memang duluan Maria, dagingnya. Tetapi ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu dibentuk. Allah itu dibentuk, itu ada ayatnya di kitab Yesaya 43 ayat 10. Kita lihat Yesaya 43 ayat 10. Apa artinya Allah dibentuk? Yesaya 43 nomor 10. Nah, di sini dikatakan, saya baca dari atas dulu, kamu inilah saksi-saksiku, demikian firman Tuhan kepada umat Israel, nabi-nabi Israel, dan hambaku yang telah kupilih, yaitu Nabi Israel, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, percaya kepada Allah, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Jadi nanti, roh yang ada di dalam tubuh Yesus itu adalah aku. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk. Nah, apa itu Allah dibentuk? Bukan Allah diciptakan, tapi Allah dibentuk dari firman yang adalah Allah itu sendiri, dibentuk menjadi manusia atau daging.
Dan sesudah aku akan ada lagi. Hanya Yesuslah yang terdiri dari daging yang berasal dari firman, dan roh itu roh Allah sendiri yang menjadi manusia. Setelah itu nggak ada lagi, karena Yesus sudah naik ke surga. Tidak akan ada lagi pembentukan firman menjadi daging. Jadi kata kuncinya di sini, menurut yang saya maksud, kalau kata diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan dibentuk itu dari ada menjadi ada. Jadi kalau ditelusuri Adam itu, sebenarnya Adam dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan Yesus kalau ditelusuri dari ada menjadi ada. Kira-kira pemahamannya seperti itu, supaya kita jangan mengambangkan diri karena Yesus itu bentuknya manusia, lahir dari perut Maria, lalu dia diciptakan. Nah, inilah pemahaman yang saya terangkan, yang saya koreksi. Kita harus merunut kepada asal muasalnya. Dibentuk dari mana? Apakah dari ada atau dari tiada? Kira-kira sampai di sini dulu penjelasan saya. Iya, baik. Di sini yang saya garis bawahi ada sedikit nih mungkin Bang Yoma. Tadi dikatakan Bang Yoman bahwa yang menciptakan alam semesta itu adalah firman, ya, bukan Allah. Dan dari yang dipaparkan barusan ini juga dikatakan bahwa Yesus itu adalah dari yang ada yang tidak dari ada menjadi ada, kan seperti itu ya. Mungkin bisa ditekankan mungkin Bang Juma tentang ini, mungkin kalau dicerahkan. Silakan Bang. Ya, baik. Terima kasih Bang Nyoman atas paparan saudara. Jadi ketika sahabat saya mengatakan Adam itu dari tidak ada menjadi ada, kemudian Yesus dari ada menjadi ada, apa yang ada di situ maksud Anda? Yang ada tentu adalah firman, kan? Firman itu ada, kan? Melekat pada diri Allah, kan? Nah, Adam itu dari mana dibuat rupanya? Bukan dari firman. Apakah Tuhan itu tidak berfirman? Tapi seketika itu sekonyong-konyong Adam tercipta begitu saja? Tidak, bos. Firman itu yang mengawali penciptaan Adam. Berarti kalau Anda mengatakan Adam itu tidak ada menjadi ada, Yesus pun demikian. Yesus pun dari tidak ada menjadi ada. Tapi kalau Anda mengatakan Yesus itu ada dari ada menjadi ada, disebabkan karena Yesus adalah firman, Adam juga demikian. Adam itu dari firman menjadi ada. Apa firman itu? Sifat yang melekat pada diri Allah. Sifat apa? Penciptaan. Dengan mengawalinya dengan perkataan. Nah, yang jadi masalah sekarang ketika firman itu telah menjadi manusia, manusianya kemudian disembah dan menghambakan diri kepada dia dengan alasan bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Tuhan. Tidak ada di atas muka bumi ini manusia punya roh dari setan, tidak ada. Tidak ada roh binatang, tidak ada. Tidak ada juga roh malaikat. Semua berasal dari roh Allah. Tidak ada manusia itu tidak berasal dari roh Allah. Semua berasal dari roh Allah. Di dalam Sakaria 12 nomor 1 jelas, roh pada diri manusia itu adalah roh ciptaan. Yesus manusia, dia ciptaan. Lalu ketika kemudian Anda mengatakan, oh spesial untuk Yesus, tunggu dulu. 1 Yohanes 5 nomor 19, kita semua berasal dari Allah. 1 Yohanes 4 nomor 4, kamu berasal dari Allah. 1 Korintus 12, 11, 12, segala sesuatu berasal dari Allah. Yesus sesuatu, semua berasal dari Allah. Kita sesuatu, kita berasal dari Allah. Jadi roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Allah, betul. Maksudnya roh Allah, roh ciptaan Allah. Sama ketika bait Allah, baitullah, atau Abdullah. Itu sama, roh Allah, roh ciptaan Allah, baitullah, bait ciptaan Tuhan. Abdullah, abdi, hamba ciptaan Tuhan, dan seterusnya. Jadi Anda mencoba untuk menegakkan iman Anda dan menyampingkan akal Anda. Yesus diterangkan tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Ya memang, karena dia manusia. Karena dia manusia itulah maka dia sama dengan ciptaan. Yesus berdoa. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah manusia. Ketika dia berdoa membuktikan dirinya adalah manusia. Berarti Yesus itu adalah ciptaan. Kenapa dia berdoa? Oh, karena dia adalah firman menjadi manusia. Loh, dengan kata lain, dia berdoa karena dia adalah ciptaan. Ciptaan
ciptaan yang berasal dari firman. Firman yang tadinya adalah kalam yang melekat pada diri Allah berkehendak agar Maria hamil melahirkan sosok anak bernama Yesus. Lahir dia, maka dia dicipta. Kemudian coba Anda lihat bagaimana Matius menggambarkan silsilah Yesus. Seperti itu bukti Yesus itu adalah ciptaan. Tapi Anda gengsi mengakui itu. Tapi kalau Anda mengatakan firman menjadi manusia, ya sama saja. Firman mencipta sehingga menjadi manusia. Ini hanya karena iman saja dengan akal. Anda menolak akal dan Anda mengedepankan iman. Lalu kemudian Anda mengambil Yesaya 43 nomor 10. Harusnya, sekali lagi, harusnya sekiranya filter untuk menerima apa yang menjadi data di dalam kitab Anda adalah akal, Anda tidak akan menuhankan Yesus dengan data Yesaya 43 nomor 10 itu. Karena di situ diterangkan bahwa engkau saksi-saksiku, tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku, sebelum dan setelah aku. Nah, Yohanes 1 nomor 14, firman dibentuk menjadi manusia. Yesus dibentuk, ya. Oh tidak, Yesus itu tidak dibentuk. Lalu apa ceritanya? Oh, dia firman menjadi manusia. Ya sama aja. Firman emangnya bentukannya manusia? Bukan. Firman itu suara, firman itu keinginan, firman itu ide, firman itu adalah kehendak. Apakah kehendak itu manusia yang melekat pada diri Tuhan? Bukan. Apakah ide Tuhan itu adalah manusia yang melekat pada diri Tuhan? Tidak. Apakah suara itu adalah manusia? Bukan. Berarti Yesus adalah bentukan baru. Berarti dia Tuhan. Gimana ceritanya dia Tuhan? Kan sudah data Anda sajikan. Yesaya 43 nomor 10. Tuhan mengangkat saksi. Engkau saksiku ya. Tidak ada Tuhan yang dibentuk setelah aku ya. Lalu kemudian ketika ada yang bersaksi, Tuhan dibentuk dalam rupa manusia. Itu saksi palsu itu. Siap-siap aja. Itu saksi palsu. Yang kesaksian yang benar menurut Yesaya 43 nomor 10 mengaminkan tidak ada Tuhan yang dibentuk dalam rupa apapun. Kalau Tuhan itu roh, maka selamanya dia roh. Tidak dibentuk. Kalau dia gaib, selamanya dia gaib. Tidak dibentuk menjadi makhluk. Yesus tidak gaib. Dia fana, dia makhluk biologis. Maka mustahil kemudian makhluk biologis ini adalah bentukan Tuhan. Kenapa? Dibantah oleh Yesaya 43 nomor 10. Itu poin. Jadi yang terakhir, ketika Anda mengatakan Adam dari tidak ada menjadi ada, lantas kemana firmannya? Apa yang menjadi Adam kemudian? Yang menjadi Adam kemudian adalah firman. Apakah firman itu tidak ada? Ada, melekat pada diri Allah. Berarti Adam dari ada menjadi ada. Apa bedanya dengan Yesus? Gak ada. Gak ada bedanya. Bahkan Adam lebih hebat. Karena dia dicipta, tidak ada biologis yang mendukung sebelumnya. Dia tidak ada ayah, dia tidak ada ibu. Yesus ada ibu, ada kandungan. Meskipun tidak ada bapak, tapi dia punya ibu. Adam lebih hebat dari itu. Karena itulah kemudian Al-Quran menerangkan semisal penciptaan Adam sama seperti penciptaan Yesus. Tidak ada bedanya. Sama-sama dicipta dari tanah, kemudian ditiupkan roh. Kenapa Yesus itu dicipta dari tanah? Karena dia biologis. Dari mana biologisnya? Dari apa yang saripati yang dimakan oleh ibunya. Dagingnya dari tanah, darahnya dari tanah, tulangnya dari tanah, darahnya dari tanah. Semua biologis Yesus itu berasal dari saripati yang dimakan oleh ibunya. Berarti benarlah Al-Quran, Adam, Isa, sama penciptaannya. Semua berasal daripada saripati tanah yang kemudian ditiupkan ruh ke dalam diri mereka, lalu kemudian mereka hidup. Yang salah kemudian dituhankan. Demikian. Ya, saya cuma membantah saja karena tadi Bang Juma tidak dengar bahwa Yesus mengatakan bukan Yesus yang tidak dapat berbuat apa-apa, tetapi anak tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus mengatakan anak. Anak itu tubuhnya Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak dia mendapat dari Bapa. Bapa itu roh Allah yang ada di dalam diri Yesus. Jadi bukan Yesusnya yang tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, kemudian tadi dikatakan menyamakan yang mengatakan anak tidak dapat mengerjakan sesuatu. Ya betul, anak kan tadi. Kemudian yang mengenai roh ciptaan. Di Zakaria 12 ayat 1, roh yang dalam diri manusia itu roh ciptaan. Makanya
berbeda dengan manusia Yesus. Ya, manusia Adam dengan manusia Yesus perbedaannya, walaupun sama-sama manusia, roh pada diri Yesus itu bukan roh Zakaria 12 ayat 1. Sebab roh Zakaria 12 ayat 1 adalah roh ciptaan. Masa Yesus Allah diciptakan? Roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah roh Tuhan. Kita bisa lihat di ayat roh Tuhan ada padaku. Ya, coba dibuka oleh moderator. Lukas 4 ayat 18. Di Lukas 4 ayat 18 dikatakan, Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Jadi nggak ada di dalam diri Yesus itu roh ciptaan, beda dengan Adam. Ya, kalau Adam dan turunannya memang Allah menciptakan roh dalam diri manusia, yaitu Zakaria 12 ayat 1. Sedangkan roh pada Yesus itu manusia Kristus Yesus itu adalah manusia yang rohnya bukan roh ciptaan, tetapi di Lukas 4 ayat 18, roh Tuhan ada pada Yesus. Jadi yang mengendalikan tubuh Yesus, walaupun Yesus manusia, punya daging manusia, tapi yang di dalamnya itu adalah Bapaknya, yaitu roh Allah. Jadi untuk kita bisa memahami bahwa Yesus bukan ciptaan, jangan sekali lagi jangan dilihat karena berojol dari rahim. Nah, saya jelaskan sekali lagi, firman yang menjadi daging itu sudah menjadi benih manusia ketika masuk ke dalam tubuh perut Maria. Jadi bukan segumpal darah, tetapi langsung menjadi janin yang sudah jadi manusia. Yesus manusia, bayi yang ada di dalam kandungan Maria itu tidak terkontaminasi oleh darah, baik darah Maria maupun darah Yusuf. Sebab di dalam ilmu kedokteran, darah bayi dan darah ibu kandung tidak satu sirkulasi, tidak berhubungan antara aliran darah ibu dan aliran darah bayi, itu berbeda. Kalau kita bandingkan dengan ayam, telur ayam itu mempunyai sirkulasi darah sendiri. Induk ayam mempunyai sirkulasi darah sendiri. Menurut ilmu kedokteran, bayi di dalam kandungan, darahnya itu tidak berhubungan dengan darah ibu kandungnya. Hanya nutrisi lah yang disalurkan lewat pusar. Demikian juga makanan susu yang disalurkan lewat mulut bayi ketika bayi sudah lahir. Jadi makanan memang berasal dari pemberian Maria kepada tubuh Yesus, tetapi darah Yesus sama sekali tidak ada hubungan aliran dengan darah Maria. Sehingga disebut Yesus kudus sejak ada dalam kandungan hingga lahir, dan ketika dia dewasa dicobai oleh iblis, tidak jatuh dalam dosa. Walaupun dia 3 kali digoda oleh iblis. Jadi saya tetap berpendirian bahwa Yesus itu suci, tidak terkontaminasi oleh darah ibu kandungnya maupun darah ayah suami Maria. Kira-kira begitu, Bang. Iya. Sedikit mungkin untuk ini ya, Pak Nyoman, masalah tadi, masalah darah itu. Mungkin agak saya potong sedikit, Bang Juma ya. Just untuk informasi. Jadi gini, Bang Nyoman, dalam proses penciptaan manusia ya, terutama manusia, apapun itu di dalam rahim manusia ya, itu namanya ciptaan. Nah, tadi mengatakan bahwa darah bayi itu tidak bersatu dengan darah sang ibu. Sealiran. Itu tidak sealiran. Kalau tidak sealiran memang beda-bedanya. Tetapi di situ ingat ada namanya kromosom. Ya, Bang Nyoman, itu ada kromosom di mana itu adalah itu dari sel telur dan sperma, Bang. Kenapa? Sel telur itu berasal dari
Iya, betul. Tapi di situ kan ada peran daripada kromosom sang ibu dan mempunyai DNA. Ya, Nah, makanya saya katakan tidak ada sel telur Maria di dalam tubuh Yesus, karena ketika Yesus jadi bayi di dalam kandungan itu langsung jadi orang, tidak dibentuk oleh baik sel telur maupun sperma yang merupakan kromosom Maria maupun kromosom dari ayahnya. Jadi gini, Bang Juma, Bang Nyoman, masalah itu sebenarnya perkembangan janin dalam perut itu sebenarnya. Jadi apapun yang di dalam perut daripada Maria itu tetap prosesnya sebagai manusia, ada itu tetap sebagai manusia. Makanya di Lukas berapa ya 1:26 itu kan di situ mulai campur tangan Tuhan, ya, di mana malaikat menghampiri Maria. Tapi oke lah, nanti itu supaya tidak mengambang temanya. Monggo dilanjut mungkin Bang Juma itu. Silakan Dinata. Ya, kealahan Yesus ya tadi ya. Ya saya hanya bisa memberikan 2 ayat tadi, Bang. Kealahan Yesus itu hanya 2 tadi, yaitu setara dengan Allah dan menyamakan diri dengan Allah yang dikatakan oleh Yohanes, dan dia tidak mempertahankan. Jadi kata kuncinya adalah karena dia tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Kesetaraannya dengan Allah yaitu ya memang setara, cuman tidak dipertahankan. Ya, di Filipi 2:6 itu ya dikatakan buat setara itu ya. Ya. Ya, silakan saya kembalikan ke Bang Juma untuk bisa menanggapi Bang Nyoman. Silakan. Iya, baik. Jadi terkait dengan apa yang diterangkan bahwa Yesus itu kemudian pada dirinya tidak mengalir darah dari ibunya gitu ya. Tapi yang perlu dipahami, akal sehat kita itu tidak bisa kemudian dimatikan hanya dengan konsep itu. Kenapa? Karena kalau itu benar, bukan hanya Yesus yang mengalami hal yang demikian. Tapi semua bayi juga akan mengalami hal yang sama. Tapi kita harus tahu bahwa janin di dalam tubuh seorang wanita itu tidak akan pernah bisa hidup tanpa ada kemudian suplai dari apa yang berasal dari tubuh ibunya sendiri. Itu perlu dipahami. Lalu kemudian ketika saudara saya mengatakan tubuh Yesus ya adalah anak, adalah yang manusia, berarti itu sudah menjawab memang bahwa tubuh Yesus ini adalah ciptaan. Karena dia disebut anak, dia tidak maha kuasa, dia ciptaan. Ya, lalu kemudian sahabat saya mengatakan yang tidak dapat berbuat apa-apa pada diri Yesus itu adalah tubuh manusianya. Tetapi roh yang ada di dalam dirinya itulah roh Tuhan yang mampu berbuat apapun. Tapi faktanya coba kita lihat. Ketika Anda mengatakan bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu adalah roh Tuhan, yang adalah roh Bapa, yang maha kuasa, faktanya kenapa ketika Yesus itu diberi kekuatan, bukan diberi kekuatan dari roh yang ada pada dirinya, sehingga dia berani gitu, sampai dia tegar. Faktanya, dia diberi kekuatan dari malaikat, unsur di luar daripada dirinya. Kenapa harus malaikat, sementara roh sudah ada pada dirinya? Itu bukti bahwa roh yang ada pada diri Yesus itu roh ciptaan Tuhan. Sesuai dengan Sakaria 12:1 itu. Tapi iman Anda mengatakan, oh tidak kayak begitu ya. Terserah, itu iman Anda. Tapi faktanya, Yesus mendapatkan kekuatan dari unsur lain, dari malaikat. Kemana rohnya pada saat itu? Kenapa juga ikut ketakutan? Karena jasad Yesus tidak mungkin ikut ketakutan. Tidak mungkin jasad ini ketakutan tanpa ada interaksi dengan roh. Tidak mungkin jasad mayat ketakutan kalau tidak ada roh di dalamnya. Berarti ketika Yesus ketakutan, rohnya juga yang mendapatkan kondisi yang sama dengan jasad. Jasad itu hanya bias daripada dampak biologis, dampak psikologis yang ada pada diri roh yang ada dalam jasad manusia. Kemudian ketika diterangkan di dalam Lukas 22:43-44, dia didatangi malaikat untuk kemudian dia beri kekuatan. Roh yang Anda anggap Tuhan itu di mana? Lalu kemudian di dalam Roma 1:3, di situ jelas Yesus disebut berasal dari benih Daud, berasal dari sperma Daud di dalam bahasa aslinya, bahasa Yunaninya maksudnya. Lalu kemudian
ketika Anda mengatakan roh yang ada pada diri Yesus itulah Sang Bapa, ingat ketika Yesus itu dicobai oleh iblis. Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Ini roh yang membawa Yesus ke padang gurun ini siapa? Itu yang harus diluruskan kembali. Kalau dikatakan bahwa roh yang ada dalam diri Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, kenapa kemudian Yesus itu ketakutan? Sementara ada roh Bapa di dalam dirinya. Kenapa harus menerima kekuatan dari malaikat? Lalu kemudian kalau roh sudah ada pada dirinya, roh mana lagi yang membopong Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis? Jadi sampai detik ini kita masih belum bisa membuktikan bahwa Yesus yang manusia yang saudara tuhankan itu adalah Tuhan itu sendiri. Kita masih membuktikan bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Dia bukan Tuhan itu sendiri. Demikian. Artinya apa? Di dalam dan Yesus ada makanan yang diproses oleh bayi menjadi darah karena diperoleh dari Maria sendiri. Jadi Anda tidak bisa memutuskan hubungan darah antara Maria dan Yesus. Tidak bisa. Itu tidak ilmiah. Darah yang itu kan diolah terlebih dahulu oleh darah Yesus menjadi darah, bukan langsung darah Maria yang menjadi darah Yesus. Itu yang menyebabkan terputusnya dosa waris terhadap Yesus. Yesus itu tidak berdosa sejak lahir sampai meninggal. Baik, Pak Heri dengan Pak Nyoman, mungkin kalau masalah proses penciptanya mungkin beda topik aja ya nanti. Pak Heri, mohon maaf Pak Heri ya, karena ini. Jadi gini, ternyata ada Pak Martin juga rupanya. Makasih Bang Heri. Jadi saya sebenarnya nggak mau ke arah sana ya. Kalau ini kita sedang berbicara mengenai Yesus itu manusia atau tidak. Tapi kalau mau diarahkan ke sana, ya mau lari kemanapun Yesus tetap aja kemudian itu adalah manusia. Apapun yang ibunya makan, molekul protein, glukosa, lemak, vitamin, dan berbagai nutrisi lainnya, itu akan terserap ke aliran darah ibunya melalui usus kecil. Nah, molekul ini yang akan mengalir ke plasenta dan ditransfer ke aliran darah bayi. Coba Anda tanya ke kedokteran, pasti begitu adanya. Kalau Anda mau bahas itu dari darah yang berisi nutrisi ini, inilah yang akan mengalir ke tubuh janin melalui tali pusar. Jadi bukan cuma nutrisi makanan. Itu yang perlu saudara pahami. Tapi jangan terlalu jauh lah ya. Itu bukan porsi kita untuk membahas tentang kedokteran. Meskipun kita juga tahu, kita juga pernah belajar, apalagi ada Dokter Heri di sini. Nah, kembali kepada tema kita, mau lari kemanapun, Yesus itu tetaplah manusia. Siapa yang mengatakan Yesus manusia? Yesus sendiri. Dia adalah anak manusia. Dia diberi kekuatan karena dia adalah anak manusia. Itu poinnya itu. Ada berapa kali harus terangkan. Di Yohanes dia menyebut dirinya sebagai anak manusia sebanyak 24 kali, di Matius 17 kali, di Markus 14 kali dan seterusnya. Dan dia tidak pernah mengatakan dirinya secara langsung bahwa aku adalah anak manusia, kecuali sanggahan sahabat-sahabatnya, murid-muridnya atau orang-orang yang ada pada masa itu. Yesus lebih senang, Yesus lebih banyak berbicara tentang dirinya bahwa dia adalah anak manusia. Ketika ditanyai oleh ahli Taurat, benarkah engkau adalah Mesias anak Allah yang perkasa dan seterusnya? Apa yang diterangkan oleh Yesus kemudian? Dia menjawabnya, aku anak manusia. Jadi mau kemanapun, tidak akan lolos itu. Apalagi Yesus sudah diceritakan punya silsilah. Anak Adam, anak Tuhan, anak Daud, dan seterusnya. Itu disebutkan itu. Jadi kalau memang Anda ingin mengedepankan iman, itulah iman. Tidak ada yang bisa membantah itu. Kalau iman, karena kalau iman, yang saya katakan bahwa bara api pun bisa dikatakan dingin seperti es kalau iman. Tetapi kalau akal yang berbicara, tidak akan pernah lolos apa yang Anda imani itu berdasarkan dengan akal sehat. Karena Yesus nyata adalah manusia. Mau dilarikan kemanapun, sampai dunia ini diobok-obok kayak apapun, bumi ini hancur seperti apapun, Yesus tetap aja manusia. Itu poinnya. Silakan. Mudahkah untuk mematahkan argumentasi bahwa Yesus penembus dosa atau dosa waris? Dosa waris
hanya asumsi dari perjanjian baru. Perjanjian lama tidak mengajarkan tentang dosa waris. Kenapa saya katakan seperti itu? Coba kita lihat Ulangan pasal 24 ayat 16. Baca saja sendiri. Janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Di dalam kitab Tawarik juga dikatakan, di dalam 2 Tawarik kalau nggak salah ayat 4 kalau nggak salah itu. Ya. Atau ayat, coba bisa ada yang sekeren enggak? 2 Tawarik pasal 25 ayat 4. Apa yang dikatakan di situ? Tidak ada. Nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi sebelum Yesus tidak sama sekali pernah mengajarkan tentang adanya dosa waris. Adanya dosa waris hanya ada di dalam kitab Perjanjian Baru, terutama di dalam surat-surat Paulus. Ya. Demikian dulu dari saya mau pulang kerja dulu. Mohon maaf jika ada yang salah. Buat yang Islam saya katakan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Buat yang Kristen saya ucapkan salam alaikum. Bang Heri ketawa dulu dong sekali, rindu suara ketawanya. Ya begitu. Bang Heri, dosa perbuatan itu dengan dosa turunan tuh beda, Bang. Bang Heri, ditanggapi lah. Kalau Dosa kurang bagus ini sambil dicas. Ya, Bunyi-bunyi Ya, itu Pak Jaman. Bang Andi sudah bagus. memang betul. Dosa ayah ditanggung oleh ayah, dosa anak ditanggung oleh anak, itu memang karena jenis dosa perbuatan pribadi. Tapi kalau dosa turunan tuh beda. Kok ada dosa turunan, Bang? Itu dari mana ajarannya? Saya pamit pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kutuk terhadap Adam itu menularkan dosa tabiat yang tidak baik dari diri Adam kepada keturunannya. Makanya anak-anak yang tidak pernah diajari pun sering berbuat jahat, sering berbuat salah atau berdosa atau membohong pun tanpa ada yang mengajari. Itu terbukti adalah dosa turunan, Bang. Kok dosa turunan? Ya, karena Adam kan berdosa, dikutuk oleh Allah. Iya, tapi kan dia diberkati, Bang. Kejadian 5 nomor 2. Di Ya, mana dosanya? Ya, yang diberkati itu kan perbuatan baiknya, tetapi dosa turunnya tetap ada, turun-temurun, sehingga Yesus tidak boleh dilahirkan dari itu. Yang lebih mana lebih dominan turunan kebaikannya yang kita lihat sekarang di depan mata kita ini, manusia jadi beradab, manusia jadi modern, ketimbang dosa turunan yang Anda maksud. Ya, tadi kan saya sudah bagi, ada perbuatan, ada turunan. Kalau perbuatan itu bisa berbuat jahat, berbuat dosa dari dirinya sendiri, bisa juga berbuat baik dari dirinya sendiri, karena dia dipanggil untuk percaya dan menyembah Allah yang benar. Tetapi bibit dosa tetap ada pada diri semua manusia yang keturunan Adam, kecuali Bisa nggak datanya dari perjanjian lama, ada nggak, Bang? Bahwa Adam itu mewariskan dosa kutukan kepada keturunannya, ada nggak? Ya, Di perjanjian lama. ada ayat yang mengatakan semua manusia telah berbuat dosa, Bang. Iya, di perjanjian lama saya minta. Ya, kalau kita sih bukan berfokus kepada perjanjian lama dan baru. Semua ayat, baik perjanjian lama dan baru, itu adalah firman Allah. Ini enggak, saya mintanya di perjanjian lama. Ada nggak, Bang, bahwa Adam itu membawa dosa? Adam ya dikutuk kan pada saat dia berbuat dosa pertama kali di kitab Kejadian, Bang. Di mana itu? Kitab Kejadian. Iya, di mana dikatakan bahwa Adam dikutuk, kemudian kutukannya itu berimbas kepada keturunannya. Yang saya tahu adanya itu di perjanjian baru melalui Iya. pengajaran Paulus.
Lah kalau perjanjian baru mengatakan semua manusia telah berbuat dosa, itu kan bukan manusia Yesus, karena manusia Yesus itu dikatakan adalah Esa. Manusia Yesus itu Esa, satu-satunya. Tetapi yang dikatakan semua manusia telah berbuat dosa itu adalah turunan Adam. Turunan Adam itu semua manusia. Kalau manusia Yesus itu ada. Nah, abang sendiri mengaku nggak sebelum tercipta jadi manusia sudah pernah melakukan dosa? Sebelum belum, tidak pernah. Saya tidak pernah berbuat dosa ketika saya baru lahir jadi bayi. Tetapi bibit itu ada, Bang. Bibit dosa itu ada. Oh, Ada yang mengajari. kalau itu manusia memang diberi potensi itu. Dia bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Potensi Itu bukan diturunkan oleh Adam. Itu memang sudah kodrat manusia seperti itu adanya. Kodrat manusia tadinya nggak berdosa. Sebelum Adam jatuh ke dalam dosa itu kodrat manusia. Nah, sekarang apa yang menyebabkan Adam jatuh ke dalam dosa? Nah, kalau Adam jatuh ke dalam dosa itu perbuatan dari malaikat nomor 1 yang duluan berdosa, sehingga dia merusak ciptaan Allah manusia, yang dia iri kepada manusia itu. Dia goda. Ya, maksudnya Adam kok bisa dia memang sudah ada potensi dosa pada dirinya, atau tidak ada tapi tiba-tiba dilekatkan kepadanya? Tidak ada, Bang. Nah, itu dia, makanya berarti Adam dicipta itu memiliki kehendak bebas. Dia free will, dia boleh taat, dia boleh ingkar. Bukan karena kemudian dia itu manusia taat, tapi kemudian dia ada pada dirinya dilekatkan sifat dosa, itu tidak. Memang Adam dicipta itu sudah sempurna, dilengkapi syahwat, dilengkapi akal. Ketika dia menggunakan akal, dia taat kepada perintah Tuhan. Ketika dia mengikuti syahwat, dia akan ingkar terhadap perintah Tuhan. Dan semua manusia dicipta dalam bentuk fi aqsani taqwim, dalam bentuk sempurna. Adam juga demikian. Ini, Bang, bedanya Adam itu tidak ada potensi dosa karena dia diciptakan tanpa dosa awalnya. Beda dengan manusia kita yang berasal dari bibit Adam. Anda mengatakan Anda sebelum dicipta Anda belum punya dosa. Bang, saya jelasin dulu biar ngerti. Abang kan nanti nanyanya kan supaya apa yang saya terangkan dulu. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, itulah yang namanya bibit dosa, karena kena hukuman. Iya, sekarang begini. Ketika Adam itu memiliki bibit dosa pada dirinya, berarti potensi untuk berdosa itu memang sudah ada sejak dia dicipta, kan? Bukan begitu. Adam itu tidak bibit dosa ketika diciptakan. Buktinya dia melakukan dosa. Berarti potensi dosa, potensi untuk berbuat pelanggaran ada pada dirinya ketika dia dicipta. Itu dosa karena godaan iblis, Bang. Nah, sekarang begini. Ketika Anda kemudian lahir, apakah Anda membawa dosa? Anda mengatakan tidak. Nah, apa yang membuat Anda kemudian melakukan dosa? Ya, iblis, kan? Saya menerangkan. Tadi kan saya iblis, katakan, kan? Ya, kasih kesempatan, Bang. Ini saya terangkan bedanya. Ya, silakan. 1 menit aja, Bang. Bedanya, silakan. Adam itu ketika diciptakan tidak ada bibit dosa. 1. Mengapa Adam jatuh dalam dosa? Karena digoda. Nah, sekarang bayi, apakah bayi ada yang menggoda, Bang? Tidak ada. Dia punya potensi langsung berbuat dosa tanpa ada siapapun yang menggoda. Langsung dia melakukan dosa, berbohong atau berbuat jahat kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak seperti Adam. Adam itu jatuhnya bukan karena bibit dosa yang ada pada Adam, tetapi karena digoda. Bayi kan tidak ada yang menggoda, bisa berbohong. Itulah bibit. Oke, bisa saya tanggapi, boleh? Silakan, Bang. Oke. Jadi Adam itu dicipta, itu layaknya sama seperti manusia yang baru dicipta. Adam diciptakan sudah ada potensi pada dirinya untuk menjadi baik, untuk menjadi jahat. Itu potensinya ada pada dirinya. Makanya dia tahu yang baik, tahu yang buruk. Itu potensi itu ada. Kalau tidak ada pada dirinya potensi untuk melakukan dosa, itu tidak akan mungkin melakukan dosa. Contoh misalnya, sebuah patung.
yang pada dirinya tidak ada potensi melakukan sesuatu. Mau dia apain pun dia digoda oleh iblis sekalipun, sampai semua iblis dibangkitkan untuk menggoda sebuah patung, dia tidak akan pernah bergeming patung itu. Kenapa? Pada dirinya tidak ada potensi untuk melakukan dosa. Adam dicipta sudah lengkap dengan potensi itu. Begitu juga kita manusia. Manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Nanti ketika mendapatkan kemudian potensi untuk melakukan bohong, potensi untuk melakukan maksiat, barulah kemudian manusia itu melakukan hal itu, sama seperti Adam. Karena itulah kemudian Allah menciptakan manusia lebih sempurna dari makhluk yang lain. Tidak ada potensi dosa sedikit pun selama Adam Lah, buktinya Adam melakukan dosa kok tidak ada potensi dosa, gimana sih? digoda oleh iblis. Bang, kalau tidak ada potensi dalam dirinya untuk melakukan dosa, mau iblisnya itu menggunakan apapun, tidak akan pernah bisa tergoda. Karena tidak ada potensi dosa, tidak ada bibit, tidak ada ruang di dalam dirinya untuk melakukan dosa. Tapi kan ada ruang, yaitu syahwat. Tapi kehendak bebas. Kalau tidak ada potensi pada diri Adam, dia tidak akan mungkin berdosa. Itu karena kehendak bebas, bukan potensi seperti bayi. Lah apa bedanya? Adam diberi potensi bebas. Kemudian, nah lalu kemudian ketika Anda mengatakan seperti itu, jangan Anda bandingkan bayi dengan Adam. Adam dicipta itu sudah menjadi orang dewasa. Bayi dari anak kecil, dia belum tahu apa-apa. Berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa itu sudah tahu mana baik dan mana buruk. Layaknya Adam tahu baik mana yang buruk. Tapi kemudian pada dirinya ada potensi di mana iblis bisa masuk, maka itu terjadi sama seperti kita manusia dewasa ini. Karena ada potensi iblis masuk, maka kita bisa melakukan kemaksiatan dan bisa juga tidak melakukan kemaksiatan itu karena kita punya kehendak bebas. Sama seperti Adam. Jadi tidak ada itu Anda mengatakan pada diri Adam tidak ada potensi dosa. Lah faktanya dia berdosa. Ya itu karena jatuh dalam dosa, karena dia mendapat makanan dari Hawa. Sedangkan Hawa sudah mengatakan kepada ular, kami bukan semua makanan tidak boleh kami makan, tetapi buah pohon yang ada di tengah taman itu saja yang tidak boleh dimakan. Itu sudah potensi firman Allah yang diutarakan oleh Hawa. Namun karena iblis adalah licik, lebih pintar dari manusia, karena dia memang asalnya adalah malaikat pertama, yaitu Lucifer, maka terjadilah godaan terhadap manusia. Seperti halnya juga iblis mencobai penggodaan terhadap Yesus. Hanya Yesus tidak jatuh dalam dosa, Bang. Iya, jadi itu kesimpulan saya. Bahwa Adam, selihai apapun iblis dan juga Hawa menggoda Adam, kalau pada diri Adam tidak ada potensi untuk melakukan pelanggaran, tidak akan berkembang dia. Tapi karena pada dirinya dicipta dengan sempurna, lengkap dengan syahwat dan akal, maka kemudian dia boleh jatuh ke dalam dosa, dia juga boleh tidak jatuh ke dalam dosa. Itu potensi yang dimiliki oleh manusia. Dan itu tidak menjadi penyebab daripada kelalaian Adam, menyebabkan keturunannya seperti itu, tidak. Potensi yang ada pada diri Adam sama. Ketika dicipta keturunannya juga potensi itu ada pada diri keturunan. Jadi